1. Ukuran pemusatan. Min atau yang sering disebut sebagai rata-rata, median yang merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan, dan modus yaitu data yang sering muncul merupakan nilai yang menggambarkan tentang pemusatan nilai-nilai dari data yang diperoleh dari suatu peristiwa yang telah diamati. Itulah sebabnya min, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan. Untuk lebih memahami tentang ukuran pemusatan data, mari kita cermati dari masalah berikut ini. Masalah 7.1. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bagti Raja ingin mengevaluasi hasil belajar siswa dan meminta guru untuk memberikan laporan evaluasi hasil belajar siswa. Data hasil penilaian yang dilakukan guru matematika terhadap 64 siswi atau siswa kelas 11 dinyatakan sebagai berikut. Lihatlah tabel di bawah ini. Guru berencana menyederhanakan data tunggal tersebut menjadi bentuk data berinterval dan membuat statistiknya. Hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan laporan evaluasi belajar siswa. Bantulah guru tersebut untuk menyusun laporannya. Alternatif penyelesaian. Untuk dapat memudahkan penggunaan data tersebut, susun data berdasarkan urutan terkecil hingga terbesar. Urutan data tersebut dinyatakan sebagai berikut. Lihatlah tabel di bawah ini. Maka tabel tersebut diurutkan dari nomor yang paling terkecil hingga menuju nomor yang paling terbesar. Setelah data diurutkan, dengan mudah kita temukan data terbesar adalah 98 dan data terkecil adalah 38. Selisih data terbesar dengan data terkecil disebut sebagai jangkauan data. Untuk data yang kita kaji diperoleh jangkauan data adalah 60. Langkah kita selanjutnya adalah untuk mendistribusikan data-data tersebut ke dalam kelas-kelas interval. Untuk membagi data menjadi beberapa kelas, kita menggunakan aturan Sturges. Aturan tersebut dinyatakan bahwa data yang diamati banyaknya N dan banyak kelas adalah K. Banyak kelas dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 ditambah log N. Untuk data di atas diperoleh banyak kelas sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 titik log 80 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 titik dalam kurung 1,903 sama dengan 7,28 sama dengan 7. Jadi 80 data di atas akan dibagi menjadi 7 kelas interval. Pertanyaan kritis. Jelaskan mengapa angka pembulatan yang dipilih angka 7 bukan angka 8. Sekarang kita perlu menentukan beberapa banyak data yang terdapat pada satu kelas interval. Banyak data dalam satu interval disebut panjang interval kelas yang dirumuskan sebagai berikut. Maka diperoleh panjang kelas sama dengan jangkauan data dibagi banyaknya kelas. Dari data di atas dapat diperoleh panjang kelas sama dengan jangkauan
dibagi banyak kelas sama dengan 60 dibagi 7 sama dengan 8,57/9. Selanjutnya, dengan adanya banyak kelas adalah 7 dan panjang kelas adalah 9, dapat kita gunakan untuk membentuk kelas interval yang dinyatakan sebagai berikut. Kelas 1 berkisar 38 sampai 46. Kelas 2 berkisar 47 sampai 55. Kelas 3 berkisar 56 sampai 64. Kelas 4 berkisar 65 sampai 73. Kelas 5 berkisar 74 sampai 82. Kelas 6 berkisar 83 sampai 91. Dan kelas 7 berkisar 92 sampai. Dari hasil pengolahan data di atas dapat dibentuk ke dalam bentuk tabel berikut. Lihatlah tabel 7.1 tabel frekuensi. Kelas 38 sampai 46 berfrekuensi 1. 47 sampai 55 berfrekuensi 5. 56 sampai 54 berfrekuensi 7. 65 sampai 73 berfrekuensi 12. 74 sampai 82 berfrekuensi 25. 83 sampai 91 berfrekuensi 22. 92 sampai 100 berfrekuensi 8. Jadi total seluruh frekuensi adalah 80. Cermati bahwa pembentukan interval kelas tersebut harus memuat semua data. Jika ada satu data yang tidak tercakup pada interval kelas, maka terdapat kesalahan dalam mendistribusikan data. Bentuk histogram dari hasil pengolahan data nilai siswa di atas digambarkan sebagai berikut. Lihatlah tabel di bawah ini. Gambar 7.1 histogram data nilai siswa. Menentukan nilai min dalam kurung rata-rata. Sajian data pada tabel di atas tentunya harus kita memaknai setiap angka yang tersaji. Dari interval 38 sampai 46 dapat diartikan bahwa 38 disebut batas bawah interval, 46 disebut batas atas interval. Titik tengah interval dinotasikan X1 diperoleh X1 sama dengan 1/2 dalam kurung batas bawah interval ke 1 ditambah dalam kurung batas atas interval ke 1, sehingga X1 sama dengan 1/2. 38 ditambah 46 sama dengan 42. Setiap interval memiliki batas bawah, batas atas, dan titik tengah interval XI. Data hasil belajar siswa di atas dapat diperbaharui sebagai berikut. Tabel 7.2 tabel frekuensi. Kelas 38 sampai 46 XI-nya 42, frekuensinya 1. XI ditambah dikali frekuensi sama dengan 42. Kelas
47 sampai 55, XI-nya 51, frekuensinya 5. XI dikali frekuensi sama dengan 255. Kelas 56 sampai 64, XI-nya 60, frekuensinya 7. XI dikali frekuensi menjadi 420. Kelas 65 sampai 73, XI-nya 69, frekuensinya 12. XI dikali frekuensi sama dengan 828. Kelas 74 sampai 82, XI-nya 78, frekuensinya 25. XI dikali frekuensi sama dengan 1950. Kelas 83 sampai 91, XI-nya 87, frekuensinya 22. XI dikali frekuensi menjadi 1914. Kelas 92 sampai 100, XI-nya 96, frekuensinya 8. XI dikali frekuensi sama dengan 768. Total frekuensi adalah 80. Total perkalian antara XI dan frekuensi adalah 6177. Titik tengah setiap interval diartikan sebagai perwakilan data setiap interval. Nilai ini digunakan untuk menentukan rata-rata data tersebut. Data yang diperoleh dari tabel 7.2 dapat digambarkan ke dalam bentuk histogram. Lihatlah histogram di bawah ini. Dengan mengembangkan konsep min pada data tunggal, yakni min merupakan perbandingan jumlah seluruh data dengan banyak data. Dari tabel dan histogram dapat kita peroleh jumlah seluruh data, yakni jumlah perkalian nilai tengah terhadap frekuensi masing-masing. Maka jumlah seluruh data adalah dalam kurung 1 42 ditambah dalam kurung 5 51 ditambah dalam kurung 7 60 ditambah dalam kurung 12 69 ditambah dalam kurung 25 78 ditambah dalam kurung 22 78 ditambah dalam kurung 22 87 dan ditambah dalam kurung 8 96, sehingga diperoleh rata-rata mean sama dengan 1 dalam kurung 1 42 ditambah dalam kurung 5 51 ditambah dalam kurung 7 60 ditambah dalam kurung 12 69 ditambah dalam kurung 25 78 ditambah dalam kurung 22 87 ditambah dalam kurung 8 96 dibagi 1 tambah 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 25 ditambah 22 ditambah 8. Total keseluruhan menjadi 6177 bagi 80 menghasilkan 77,2.
Dengan demikian, dengan tabel frekuensi di atas dan nilai rata-rata data ditemukan, banyak siswa yang memiliki nilai matematika di bawah nilai rata-rata dan banyak siswa yang memiliki nilai matematika di atas rata-rata. Perhitungan rata-rata di atas dapat kita rumuskan secara matematis menjadi min dalam kurung stret x sama dengan f1 x1 ditambah f2 x2 ditambah f3 x3 ditambah titik-titik ditambah fk xk bagi f1 ditambah f2 ditambah f3 ditambah titik-titik ditambah fk sama dengan berikut. Nah, melalui pembahasan di atas, tentunya dapat disimpulkan bahwa rata-rata min merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang dinyatakan sebagai berikut. Di mana keterangan F1 sama dengan frekuensi kelas ke-1 XI sama dengan nilai tengah kelas ke-1. Selain cara di atas, ada cara lain untuk menghitung rata-rata dengan data yang sama. Cermati langkah-langkah di bawah ini. Tabel 7.3 perhitungan rataan sementara interval 38 sampai 46, nilai tengah 42, frekuensi 1, D1 kali S1 min X5 sama dengan 78 sama dengan min 36, jadi F I dikali DI sama dengan min 36. Interval 47 sampai 55, nilai tengahnya adalah 51, frekuensi 5, DI sama dengan XI sama dengan XS, XS sama dengan 78 sama dengan min 27, jadi FI dikali DI sama dengan min 135. Interval 56 sampai 64, nilai tengahnya adalah 60, frekuensi 7, DI kali XI min XS, XS sama dengan 78 menghasilkan min 18, jadi FI dikali DI sama dengan min 126. Interval 65 sampai 73, nilai tengahnya adalah 69, frekuensi 12, DI sama dengan XI min XS, XS sama dengan 78 menghasilkan min 9, jadi FI dikali DI sama dengan 108, maksud saya min 108. Interval 74 sampai 82, nilai tengahnya 78, frekuensi 25, DI sama dengan XI min XS, XS sama dengan 78 menghasilkan 0, jadi FI dikali DI sama dengan 0. Interval 83 sampai 91, 87, frekuensi 22, DI sama dengan XI min XS, XS sama dengan 78 menghasilkan 9, jadi FI dikali DI sama dengan 198. Interval 92 sampai 100, frekuensinya maksud saya nilai tengahnya 96, frekuensi 8, DI sama dengan XI min XS,
SS sama dengan 78 menghasilkan 18. Frekuensi dikali DI sama dengan 144. Total keseluruhan frekuensi adalah 8 dan total keseluruhan frekuensi dikali DI sama dengan min 63. Dengan cara memperkirakan bahwa nilai rata-rata sementara yang dipilih pada kelas yang memiliki frekuensi tertinggi dan letak rata-rata sementara tersebut adalah titik tengah kelas interval. Secara lengkap, langkah-langkah menentukan rata-rata data dengan menggunakan rata-rata sementara sebagai berikut. Langkah pertama, ambil nilai tengah dengan frekuensi terbesar sebagai min sementara XS. Langkah selanjutnya, langkah kedua, kurangkan setiap nilai tengah kelas dengan mean sementara dan catat hasilnya dalam kolom DI sama dengan XI min XS. Langkah ketiga, hitung hasil kali F, D dan tuliskan hasilnya pada sebuah kolom dan hitung totalnya. Langkah keempat, hitung mean dengan menggunakan rumus rataan sehingga diperoleh rata-rata adalah sebagai berikut. Dengan keterangan XS yakni rata-rata sementara, DI yakni deviasi atau simpangan terhadap rata-rata, FI yakni frekuensi interval kelas ke I, XS yakni nilai tengah interval kelas ke I. Maka untuk data di atas dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Pelajaran selanjutnya yakni B, menentukan nilai modus. Pada waktu SMP, kamu telah membahas modus untuk data tunggal. Untuk data berkelompok secara prinsip adalah sama, yakni nilai yang sering muncul. Dalam hal ini, frekuensi terbanyak menjadi perhatian kita sebagai letak modus tersebut. Misalkan, dari sekumpulan data kita mengambil 3 kelas interval, yakni kelas interval dengan frekuensi terbanyak dalam kurung kelas modus dan kelas interval sebelum dan sesudah kelas modus. Dengan bantuan histogram dapat digambarkan sebagai berikut. Lihatlah histogram bab 7.3 di bawah ini. Penentuan modus dengan histogram. Perhatikan ilustrasi sebelumnya, terlihat bahwa segitiga ABG sebangun dengan segitiga DCG dan panjang AB sama dengan D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Titik koma CD sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau D2. Titik koma EG sama dengan segitiga X dan FG sama dengan K kurangi segitiga X. Secara geometri dari kesebangunan di atas berlaku perbandingan berikut ini. Lihatlah di bawah ini. Sehingga dapat diperoleh modus adalah M0 sama dengan TB ditambah 3X sama dengan TB ditambah K dalam kurung D1 per D1 plus D2. M0 sama dengan TB ditambah K dalam kurung D1 per D1 tambah D2, di mana M0 yakni modus, TB yakni tepi bawah kelas modus, K yakni panjang kelas, D1 yakni selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas Perhatikanlah tabel berikut. Tabel bab 7.4. Perhitungan modus. Nomor 1, kelas 38 sampai 46, titik tengahnya 42, frekuensinya 1. Nomor 2, kelas 47 sampai 55,
titik tengahnya 51, frekuensinya 5. Nomor 3 kelas 56 sampai 64, titik tengahnya 60, frekuensinya 7. Nomor 4 kelas 65 sampai 73, titik tengahnya 69, frekuensi 12. Nomor 5 kelas 74 sampai 82, titik tengahnya 78, frekuensinya 25. Nomor 6 kelas 83 sampai 91, titik tengahnya 87, frekuensinya 22. Nomor 7 92 sampai 100, titik tengahnya 96, frekuensinya 8. Dari data di atas dapat ditentukan sebagai berikut. 4 modus terletak pada frekuensi terbanyak. Frekuensi sama dengan 25, yaitu kelas interval modus 74 sampai 82 dengan dan panjang kelas K atau panjang kelas sama dengan 9. Oleh karena itu, tepi bahwa kelas modus sama dengan 73,5 dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya 25 dikurangi 12 sama dengan 13, serta selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sama dengan 25 dikurangi 22 sama dengan 3. Jadi modus data di atas adalah modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dalam kurung selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sama dengan 73,5 ditambah 9 dalam kurung 13 dibagi 13 ditambah. Pelajaran selanjutnya yakni median. C. Median dari sekelompok data yang telah terurut merupakan nilai yang terletak di tengah data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama. Untuk data berkelompok berdistribusi, frekuensi median ditentukan sebagai berikut. ME sama dengan TB ditambah K dalam kurung N/2 dikurangi F per FM dengan keterangan ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, K sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data dari statistik terurut EF1, F sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, FM sama dengan frekuensi kelas median. Dari data sebelumnya diperoleh panjang kelas sama dengan 9, tepi bawah kelas median sama dengan 73,5, banyak data dari statistik terurut EFT sama dengan 80, frekuensi kelas median sama dengan 25. Sehingga masih menggunakan data di atas, maka kita bentuk tabel berikut ini. Tabel bab 7.5 perhitungan median. Kelas 38 sampai 46, frekuensinya 1, frekuensi kumulatif 1. Kelas 47 sampai 55, frekuensinya 5, frekuensi kumulatif F6. Kelas 56 sampai 64, frekuensinya 7, frekuensi kumulatif 13. Kelas 65 sampai 73, frekuensinya 12, frekuensi kumulatifnya 25. Kelas
74 sampai 82, frekuensinya 25, frekuensi kumulatifnya 50. Kelas 83 sampai 91, frekuensinya 22, frekuensi kumulatifnya 77. Dan kelas yang terakhir, kelas 92 sampai 100, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya 80. Jadi total frekuensi adalah 80. Kemudian terhitunglah sebagai berikut. Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dalam kurung banyak data dari statistik menurut EFT per 2 dikurangi frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median per frekuensi kelas median sama dengan 73,5 ditambah 9 dalam kurung 80 per 25 dikurangi 25 per 25 sama dengan 73,5 ditambah 3,705, maka menghasilkan 77,205. Pelajaran selanjutnya yakni ukuran letak data. Ukuran letak data yang dimaksud dalam subbab ini adalah kuartil, desil, dan persentil. Ingat kembali materi statistik yang telah kamu pelajari di kelas 5. Konsep kuartil dan desil untuk data berdistribusi analog dengan yang ada pada data tunggal. A. Kuartil. Jika semua data yang telah diurutkan mulai dari data terkecil dan data terbesar, maka data tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ukuran letak yang membagi 4 bagian dari sekumpulan data disebut kuartil. Untuk lebih memahami pengertian kuartil, perhatikanlah ilustrasi di bawah ini. Untuk menentukan kuartil data berdistribusi dirumuskan I sama dengan LI ditambah K dalam kurung I per 4N min FI dibagi FII dengan keterangan N yakni banyak data, K panjang kelas, II kuartil ke I data. Untuk I sama dengan 1,253. LI yakni tepi bawah kelas ke I. LI sama dengan batas bawah yakni min 0,5. FI yakni jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. FI yakni frekuensi kelas yang memuat kuartil ke B. Desil. Prinsip untuk mencari desil hampir sama dengan kuartil. Jika kuartil membagi data yang terurut menjadi 4 bagian, maka desil menjadi 10 bagian dengan ukuran data N lebih besar dari 10. Hal ini berarti sekumpulan data yang terurut memiliki 9 nilai desil, yakni D1, D2, D3 sampai D9. Untuk menentukan desil dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan LI ditambah K dalam kurung I per 10 N min FD per FD I dengan keterangan I sama dengan 1, 2, 3 sampai 9. DI yakni desil ke I, LI yakni tepi bawah kelas yang memuat desil ke I, FD sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I, FDT yakni frekuensi kelas yang memuat desil ke I, N banyak data, dan K yakni panjang kelas. C. Persentil.
Jika kuartil dan desil membagi data yang terurut menjadi 4 dan 10 bagian, maka desil menjadi 100 bagian data. Hal ini berarti sekumpulan data yang terurut memiliki 99 nilai persentil, yakni P1, P2, P3 sampai P99. Untuk menentukan persentil dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan LI ditambah K dalam kurung I per 10 N dikurangi FP min per FPI. I dengan keterangan 1, 2, 3 sampai 9. PI yakni persentil ke I, LI yakni tepi bawah kelas yang memuat persentil ke I, FP yakni jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, FPI yakni frekuensi kelas yang memuat persentil ke I, N yakni banyak data, dan K yakni panjang kelas.